Hai teman-teman, selamat datang di channel Main-Main. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia ditentukan luasnya pikiran Anda. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya masih kaitan dengan hypno-teaching, yaitu melejitkan potensi siswa. Untuk melejitkan potensi siswa ini pertama-tama bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan akan memancing otak untuk mencari jawaban. Nah, saat otak mencari jawaban, sel-sel neuron atau sel-sel saraf di otak kita akan menjadi lebih aktif. Semakin aktif otak ini, otak manusia ini, otak siswa kita, neuron-neuron tersebut akan semakin memperbesar impuls saraf antar neuron. Nah, semakin aktifnya neuron ini juga akan berakibat pada semakin meningkatnya kecerdasan anak. Nah, contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita berikan misal seperti ini. Polanya yang teman-teman ambil ya, bukan pertanyaannya ini saklek seperti ini enggak, tapi polanya yang kita pelajari. Misal, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi juara satu? Nah, ini otak sudah mulai berpikir, wah saya kalau juara satu akan seperti ini, seperti itu. Misalnya, saat anak-anak mau lomba bulu tangkis misalnya, bagaimana caramu agar kamu bisa juara satu? Nah, anak akan berpikir, oh saya akan berlatih keras. Kemudian akan berpikir lagi, oh saya akan mencari raket yang bagus. Terus, tapi kan kamu nggak punya. Bagaimana caranya kamu bisa mau bermain dengan raket yang baik? Oh saya punya teman, saya bisa pinjam dulu. Nah, seperti itu. Pertanyaan akan mengaktifkan neuron dan meningkatkan kecerdasan siswa. Bagaimana caranya misalnya lagi? Bagaimana caranya agar pelajaran ini menjadi mudah? Nah, anak mencari ide-ide atau solusi-solusi agar pelajaran ini menjadi mudah, materi tertentu akan menjadi mudah. Bagaimana membuat saya memberikan kalian nilai yang bagus? Nah, misalnya guru bertanya itu. Oh, maka anak akan berpikir, oh saya akan mengerjakan seluruh tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Nah, coba bayangkan wajah orang tua kalian yang senang saat melihat ulangan kalian bagus, nilai hasil ulangan kalian baik. Nah, anak akan berpikir lagi, berimajinasi. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan neuron menjadi lebih aktif dan dapat melejitkan kecerdasan siswa. Kemudian yang kedua adalah ajarkan dan puji. Ajarkan dan puji. Ini ada teori seperti ini ya, hasil penelitian dalam skala rata-rata proses pembelajaran. Siswa mengingat 20% apa yang dipelajari jika dia membaca. Siswa mengingat 30% dari apa yang mereka dengar. Siswa mengingat 40% dari apa yang mereka lihat. Siswa mengingat 50% dari apa yang mereka katakan. Meningkat lagi, siswa mengingat 60% dari apa yang mereka lakukan. Jadi sudah sampai melakukan itu memang porsinya lebih tinggi ya. Dan siswa dapat mengingat 90% dari apa yang mereka lihat, dengar, katakan, dan lakukan. Nah, untuk sampai ke sini teman-teman, ini bisa kita picu dengan anak-anak untuk mengajarkan apa yang sudah mereka pelajari. Yang saya terapkan ke diri saya sendiri seandainya saya mau mengikuti suatu pelatihan, misal neurolinguistic programming misalnya. Sebelum workshop, saya akan mentargetkan diri saya bahwa setelah workshop ini saya akan mengajarkan ilmu ini ke orang lain. Paling tidak saya mengajarkan misalnya ke istri saya. Jadi saat saya berkomitmen akan mengajarkan ilmu yang akan saya pelajari, maka saat belajar itu seluruh sumber daya diri saya itu akan berupaya sekeras mungkin agar menyerap semuanya, sehingga nanti saya dapat mengajarkan ke orang lain. Termasuk juga dalam membuat vlog ini teman-teman. Vlog ini saya buat juga salah satunya agar saya bisa mengajarkan apa yang saya pelajari. Paling tidak berbagi ya, berbagi dengan teman-teman semua. Buat siswa mengajarkan apa yang telah ia pelajari.
Misalnya seperti ini, siswa setelah kita terangkan materi-materi atau membaca buku, kemudian disuruh mempresentasikan. Nah, itu juga sebenarnya membuat siswa mengajari apa yang telah ia pelajari. Atau tutor sebaya, jika anak-anak yang tidak tahu diminta untuk bertanya ke teman-temannya yang tahu. Bukan karena kita tidak mau menjawab, tetapi memberi kesempatan anak-anak yang tahu itu untuk mengajarkan apa yang telah ia pelajari. Kemudian setelah dilihat anak tersebut bisa mengajarkan apa yang ditanyakan temannya, maka kita sebagai guru kita beri pujian. Nah, bagus Ani, kamu bisa mengajarkan itu ke Rudi. Nah, misal seperti itu. Pujian akan membuat siswa itu bangga dan tentu saja akan semakin memotivasi dia untuk belajar. Jadi beri pujian atas apa yang telah dilakukan atau mampu mengajari dengan baik. Itu teman-teman ya. Kemudian ada istilah perintah berdiskon dan berbonus dalam memberi tugas. Diskon itu apa? Diskon adalah membayar sedikit mendapatkan hasil yang banyak. Kemudian bonus mendapatkan tambahan hasil. Misalnya seperti ini. Seorang guru bilang seperti ini, anak-anak, hari ini kita telah belajar bab 2. Minggu depan Bapak akan mengadakan ulangan bab 3 dan bab 4. Nanti soalnya akan Bapak bedakan antara kiri dan kanan. Kira anak langsung riuh tau. Wah, Bapak gimana sih, kan belum dipelajari kok tiba-tiba langsung ulangan saja. Nah, kemudian Pak gurunya melanjutkan, oke, baiklah, kalau gitu kita voting aja, siapa yang tidak setuju dengan ulangan besok. Nah, kelas ribut riuh dan hampir semua anak mengangkat tangan dan tidak setuju. Kemudian gurunya tanya, kenapa kamu tidak setuju? Wah, murid-murid masih sambil riuh, tetapi ada yang bicara, karena kami belum diajarkan, kami takut tidak bisa karena belum diterangkan oleh Bapak. Kemudian Pak guru tadi menyampaikan, baiklah kalau gitu, bagaimana kalau ulangan minggu depan kita ganti dengan diskusi? Nah, murid-murid, nah gitu dong Pak. Pak gurunya, kalian setuju? Setuju. Ya, jadi seperti itu. Kemudian Pak gurunya mengatakan, baiklah kalau begitu, kalian ringkas bab 3 dan bab 4 dengan bahasa kalian sendiri. Minggu depan kumpulkan. Nah, kan bonus ini, tadinya ulangan suruh meringkas kan. Bapak akan memberikan ini diskon ya. Kemudian bonusnya Bapak akan memberikan bonus kepada kalian, yaitu hasil ringkasan kalian akan sama dengan hasil ujian ya. Jadi dikasih bonusnya. Diskonnya kan tadinya ulangan dijadikan ringkasan saja, itu sudah diskon, kemudian dikasih bonus. Nilai ringkasan ini akan setara dengan nilai ulangan. Nah, ini bonus ini teman-teman. Jadi menarik kan? Nah, ringkasan yang bagus akan mendapat nilai yang bagus juga, dan ada syaratnya. Bapak akan menilai secara teliti. Jika ada yang sama, maka keduanya bekerja sama dan nilainya akan 0. Nah, ini ada sanksinya di sini. Murid-murid, oke Pak, oke Pak. Ini juga sering saya lakukan, misal seperti ini. Saya menargetkan sebenarnya saya akan memberikan PR, tetapi saya tidak langsung mengatakan anak-anak ini PR kerjakan. Tidak, tetapi saya berikan soal, anak-anak kerjakan, saya beri waktu 15 menit harus selesai. Oh, padahal PR-nya itu paling tidak waktunya 30 menit baru mereka menyelesaikan soal tersebut. Anak-anak ngerti, wah nggak selesai Pak, sulit Pak, segala macamnya, waktunya kurang Pak, karena mobile kan seperti itu. Baiklah, kalau saya berikan PR, kamu siap mengerjakan sampai selesai semua? Siapa? Nah, itu sudah diskon. Tadinya kerjakan di sekolah, tetapi sudah saya berikan diskon untuk PR. Anak-anak antusiasnya berbeda dengan langsung saat misalnya kita sampaikan anak-anak untuk PR, itu berbeda teman-teman. Tanpa diskon itu sama saja. Makanya diskon itu secara psikologis akan menarik, apalagi untuk ibu-ibu.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya, akan lebih menarik lagi teman-teman. Ini yang benar-benar kaitan dengan pikiran bawah sadar ya, ada anchoring atau tombol emosi ajaib. Teman-teman kalau merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Bila perlu teman-teman sharekan ke teman-teman yang membutuhkan, kira-kira membutuhkan pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.